Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdhah. Ashab al-fadilah, hadratul muhtaramin, sadatul ulama wal habaib min ahli bait Rasulillah at-tahirin, Sayyidil Habib al-akh al-aziz al-allamah Profesor Dr. Sayyid Aqil Husain al-Munawwar atalallahu baqa'ah fi sihhatin wa afiyah dukhran wal ummah. Sudah pada enggak ada ya. Ashabal ma'ahid, ashabatul ruqyah sufiyah, ahli baitil marhum al-maghfurlah, hadratus syekh Baqi Haji Mahrus Ali, hafizahumullah biriayatih. Wabil khusus Gus Dr. Reza Imam Mahrus, akramallahu bikaromih. Kiai An'im, anggota DPR RI, jangan lupa dari PKB, Gus Zamzami, coba sudah habis, sudah. Oh enggak, Hadratus Syekh, Musyrif Hadzal Ma'had Lirboyo, Kiai Abdul Kafabi Mahrus, Azzallahu bi'izzih, Bah Kiai Haji Anwar Mansur, atalallahu baqa'ah. Sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati wal hudur. Yang saya hormati Ibu Wali Kota Kediri, siapa namanya? Vinanda. Mbak atau Ibu Vinanda. Malam ini kita mengenang wafatnya salah seorang ulama, aktivis, pejuang, yaitu Akhil Azizil Muhtaram Kiai Haji Imam Mahrus, Imam Yahya ibn Mahrus Ali ibn Abdul Aziz ibn Asra, dari Kiai Asra dari Indramayu. Kalau Kiai Ali dari Gedongan, mantu dari Gedongan. Kiai Mahrus itu bin Nyai Hasinah binti Sa'id. Kalau saya Aqil bin Sirot bin Sa'id. Jadi ayah saya dan Kiai Mahrus sepupu. Mondok sareng di Rembang. Kemudian Mbah Yai pindah Lirboyo, ayah saya juga ikut pindah ke Lirboyo. Malam hari ini kita semua merasakan betapa ulama kita, ulama Nahdlatul Ulama, beda dengan ulama di Timur Tengah. Beda. Kalau ulama kita berjuang agama dan berjuang untuk tanah airnya. Jadi semangat dini atau konsisten memperjuangkan agama dan tanah air. Di Timur Tengah betul nonton ini. Hanya Indonesia. Maka Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim bapaknya Gus Dur, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Hasan Satu Arifin, Pak Idham Khalid, pahlawan nasional. Bukan hanya ulama ya, pahlawan nasional. Jadi pejuang agama dan pejuang nasionalisme. Beda dengan Timur Tengah. Kalau Timur Tengah yang nasionalis saja, tidak pernah memperjuangkan, mengerahkan tenaganya untuk agama Islam, enggak. Saddam Hussein, Hafidh Assad, Jamal Nasir, mereka agamanya Islam, tapi tidak ada semangat untuk perjuangan Islam. Islam agamanya. Yang ulama saja, tidak pernah bicara tanah air. Hasan Banna, Said Qutub, Umar Tilmsani, Hussein Al-Hudaybi, dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka menganggap konsep nasionalisme datangnya dari luar, bukan dari Islam.
Yang punya ideologi nasionalis itu konsep dari mana? Dari Prancis, namanya Ernest Renan. Setelah bubarnya negara agama, negara Katolik, negara Islam bubar bilang, negara agama itu, lahirlah negara kebangsaan. Nah konsep negara kebangsaan itu yang nulis adalah Ernest Renan. Maka ulama-ulama Timur Tengah menganggap nasionalisme minal jahiliyah. Pokoknya sing dudu Islam, yang bukan dari Islam, jahiliyah. Komunisme, kapitalisme, sosialisme, nasionalisme, kebangsaan, cinta tanah air, hubul waton, minal jahiliyah. Nah, kalau Kiai Hasyim tidak. Kiai Hasyim terbuka, menggabungkan, mengintegralkan antara teologi dan politik kebangsaan. Maka lahirlah jargon hubbul waton minal iman. Anda nasionalis harus beriman, beragama. Anda beragama, beriman, harus nasionalis. Itulah yang saya maksud Islam Nusantara. Kadang-kadang banyak orang gak paham sih ya, atau pura-pura gak paham. Jadi menggabungkan antara teologi dan budaya atau politik kebangsaan. Kalau jadi satu, maka budayanya langgeng, agamanya kuat. Kalau dia menyatukan ini. Oleh karena itu konflik di Timur Tengah, perang saudara Timur Tengah, pokok pertama sebabnya ya ini. Belum selesai menggabungkan, mengharmoniskan antara agama dan negara. Di kita di sini sejak Mbah Hasyim Asy'ari, teruskan para kiai-kiai sudah berhasil menyelesaikan hubungan antara pemahaman agama dan pemahaman cinta tanah air. Membela tanah air fardu ain, itu Mbah Hasyim itu. Man mata li ajli watanihi mata syahidan. Dari siapa mati di membela tanah air, syahid. Coba sampai segitu ya Mbah Hasyim. Podo karo bela agama, mati bela tanah air sama dengan bela agama. Segitu ya Mbah Hasyim Asy'ari. Oleh karena itu kita harus bangga warga Nahdliyin sejak dulu, sekarang dan seterusnya akan selalu berkomitmen memperjuangkan agama sekaligus memperjuangkan negara kita, tanah air kita. Dengan prinsip kebangsaan, nasionalisme, bukan negara agama. Ya Allah Pak, kita ini negara Pancasila, bukan negara Islam. Tapi mau bangun masjid, madrasah, tanpa IMB, ayo ada nggak? Masih ada IMB? Nggak ada kan ya? Bangunnya dulu, izin bangunan nggak ada itu. Gampang belakangan diurus. Wah, nggak ditangkap coba, nggak ditangkap. Kita bangun masjid tanpa izin, nggak ditangkap. Di Saudi, bangun masjid tanpa izin, tangkap. Kumpul-kumpul ngeten iki tidak mungkin kalau di Saudi. Pasti dibubarkan, dilarang ini. Kumpul-kumpul begini. Paham mboten? Ya kita negara Pancasila bukan negara Islam, tapi bangun masjid, madrasah, musola, pesantren, halah tanpa IMB. Lirboya ada IMB-nya nggak? Betul nih, Kiai. Sampai sekarang nggak ada IMB-nya Lirboya kan? Nggak ada ya? Padahal menurut undang-undang bangunan harus ada IMB, izin bangunan. Ayo Lirboya ada IMB-nya? Nggak ada, saya yakin nggak ada itu. Melanggar itu. Tapi nggak diapa-apakan. Itu negara Pancasila itu, masya Allah. Jadi sangat toleran. Nah, di sini kita bangga dengan ulama-ulama pesantren. Pesantren adalah al-hisnul hasin lil Islam. Pesan adalah benteng yang kokoh agama Islam. Kenapa? Ringkas semua ini udah malam lah. Pertama, dalam pesan ada namanya manhaj ta'lim. Metode transfer of knowledge. Memberikan ilmu kiai kepada santrinya. Itu di pesantren. Dan kiainya tidak mengharapkan honor. Santrinya pun tidak mengharapkan ijazah. Gimana? Kulo itu memiliki, tahun 68 kulo memiliki. Lirboyo kulo.
tahun 68. Waktu itu WC-nya masih kotor banget, sekarang agak bersih dikit lah. Dulu kalau habis buang itu nggak ada airnya, ditekem. Terus pindah ke jeding, mau bersih, ionnya langsung dapat. Kalau nggak langsung dapat ngantri. Dia kalau dipoto itu jejer, nekem semua itu, lagi ngantri itu. Saya itu. Ngerti nekem betul. Bon. Manhajut ta'lim. Kiai serius menyampaikan ilmu. Kiai Mahrus Ali niku kula ngaji ba'da subuh Mughnil Labib, ba'da Uqudul Juman Idahul Mubham, ba'da asar Ghayatul Wusul, ba'da isya Fathul Wahhab. Kalau ngajar kemeringet, Kiai Mahrus kemeringet. Semangat. Ada gajinya? Enggak ada. Ada SK-nya? Enggak ada. Paham betul? Ya yang ngaji juga. Ya piye-piye ikhlas lah, gimana ikhlas lah. Saya waktu di sini sarapan kangkung, makan siang kangkung, makan malam kangkung, sampai muka saya hampir seperti kangkung. Kalau ada tempe satu udah mewah itu, udah mewah. Tapi waktu itu nggak masalah tuh, nggak masalah. Tidur, boten semean, boten lemean, boten ada tikar nggak ada. Gak bantalan malah, gak apa-apa tuh. Ya kalau sakit paling gudik. Gak ada yang stroke, jantung. Gak ada tuh santri serangan jantung, stroke. Apalagi misalkan apa? Asam urat, gak ada. Ya paling gudik itu gatel-gatel itu paling gudik. Itu sih rata-rata itu. Atau kadang sakit mata, semua kena sakit mata semua. Kalau kena batuk semuanya. Tapi gak ada mengkhawatirkan gak ada. Nah, Kiai menyampaikan ilmunya dengan ikhlas, santri menerima ilmunya pun dengan ikhlas. Tapi yang saya harapkan di Lirboyo ini ke depan, Nyun Sewu, ayo diajarkan bukan hanya hafalan, tapi juga berpikir, menganalisis, itu yang paling penting. Jadi bukan hanya hafalan alfiyah, hafalan juman, hafalan jauhar maknun, tapi juga diajari manhajil fikr, metode cara berpikir. Kita ini luar biasa, punya perangkat manhaj namanya apa? Misalkan mustalah hadis, menseleksi informasi. Wah ini hadis sahih, kalau memenuhi syaratnya ada 4. 1, muttasil, murid ketemu karo gurune. 2, gurunya thiqah, apalan gak pernah lupa. 3, gurunya dobit, gak pernah nyolong sandal di masjid. Nomor 4, adil, itu baru sahih. Kurang 1, turun hasan. Kurang 2, dhaif, dhaifnya maqtu, muqata, mauquf, mursal dan seterusnya. Tanya ke gereja sana, tanya gereja. Ada nggak di sini menseleksi berita? Gak ada. Injil Lukas itu, yang namanya Lukas bukan tidak ketemu sama Yesus. Tidak ketemu dengan Nabi Isa. Beliau lahir tahun 66. Nabi Isa munggahnya langit tahun 28. Kalau Yahya, Markus, Matius ketemu muridnya itu. Tapi kalau Lukas gak ketemu. Tapi Lukas nulis Injil. Makanya Injil ada 4. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lukas nulis Injil, gak ketemu dengan Nabi Isa. Dan mereka dalam Lukas itu paling isinya mereka berjumpa, mereka berkata, mereka itu siapa? Mereka itu siapa? Gimana aslinya urutan sana deh, gak dibahas itu. Di kita mau menceritakan innamal a'malu bin, itu aja. An ini paling hafal Pak Gunar, an sampai Rasulullah. Hanya 1 hadis saja. Hadis yang pendek saja misalkan, yang pendek lah. La doror wala diror. Annya panjang banget itu. Lah itu monggo dipraktekkan. Jangan hanya menerima ini hadis sahih. Kenapa sahih? Gitu loh. Anu Gus Riza, Anu Kiai Riza. Kenapa ini sahih? Ini dianggapnya hasan. Kenapa hasan? Ini dianggapnya dhaif. Kenapa dhaif?
supaya otaknya encer, otaknya cair, bukan hanya hafalan. Ada lagi namanya usul fikih. Kalau fikih masakan wis mateng, tinggal dahar, pun udah rawon, apalagi tumpang. Pecel. Kalau usul fikih, piye carane memahami kok ini kok haram ya, ini kok wajib ya, ini kok sunnah ya, ini kok makruh. Endi piye carane kowe? Itu harus paham usul fikih. Karena ilmu fikih itu bisanya lahir karena ada ijma dan qiyas. Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur, Imam Syafi'i menulis surat pada gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Surat yang nulis Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Imam Syafi'i dikte, sing nulis Rabi'. Santrine lah. Suratnya kepada Abdurrahman Al-Mahdi gubernur. Surat Imam Syafi'i 300 halaman. Mudah-mudahan ada Kiai Boyon nulis surat 200 halaman lah mudah-mudahan. Isinya gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran tidak satu tipe. Ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Yang nggak ngaji gini nggak akan paham, nggak akan benar paham Quran. Paham betul? Contoh gampang, contoh lah. Aqimus sholah perintah sholat. Karo wakotilu perintah perang, opo podo? Enggak. Aqimus sholah umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Kalau perintah perang, kalau lagi perang, paham boten? Podo perintah, atiu Allah wa atiu Rasulullah amri minkum. Harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, harus taat pada pemerintah. Enggak sama itu. Atiu Allah atiu Rasul mutlak tanpa ada catatan. Kalau harus taat pada pemerintah, kalau pemerintahnya bagus. Kalau nggak bagus gimana? Kalau nggak bagus, demo. Paham boten? Jadi sama-sama perintah, tapi dilalanya beda. Itu namanya usulul fiqh. Paham? Podo apil amare coba. Ayo kulu wasrobu. Makan lebih nulah. Apa podo kalau aqimus shalah. Ini orang mangan orang minum dosa. Ngono podo. Rebun rokok orang mangan orang minum. Podo fil amare iki. Ya beda dong, beda. Paham? Amr ada wujub, ada ibahah. Ngeten iki namanya ilmu usulul fiqh. Ayo kita bikin kader yang cerdas-cerdas, Gus Riza, yang cerdas sama yang gak cerdas gak usah diajak, gak cerdas. Sebelum usul fiqh, ilmu mantik harus dipakai. Kata Imam Ghazali ini dalam kitab Al-Mustasfa, masih muqaddimah. Barang siapa tidak paham ilmu mantik, la thiqata bi'ilmih. Tidak bisa dipercaya ilmunya. Coba, kata Imam Ghazali. Kalau ente alumni Boyo tidak paham mantik, tidak bisa percaya ilmunya. Imam Ghazali bukan kata saya, bukan. Coba, apa gunanya mantik? Gunanya untuk melakukan kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ari, iqna'i. Ini diajarkan santri itu. Tanpa kias kita salah nanti pemahamannya gak akan bisa paham. Contoh, narkoba. Haram apa halal? Berani-berani mengatakan haram, Qurannya ada. Inna sabu haram. Ada Qurannya. Qala Rasulullah sabu haram al-Bukhari. Ada. Berani-berani mengatakan haram, samain berani-berani. Pakai kias. Namanya kias burhani. Kias apa? Hadza muskirun. Ini barang memabukkan. Namanya muqaddimah surah. Premis minor. Wa kullu muskirin khamrun. Setiap mabukkan masuk golongan khamr. Namanya muqaddimah kubra. Premis major.
Wa kullu khamrin haram. Sedangkan khamr itu haram. Namanya qaul syarih. Legal statement. Kesimpulannya. Fahadha haram. Namanya natijah sadiqah. Positive conclusion. Ada paham orang. Satu lagi. Dengan Burhani. Qiyas aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, mendekati haram. Zinanya jawab. Jangan mendekati zina, mendekati haram. Zinanya fabil aula, lebih-lebih. Nama qiyas wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak. Nempeleng. Tempeleng aja ayah ibu enggak dilarang di Quran. Nempeleng. Fabil aula, lebih. Ini kalau enggak pakai ngaji ngeten iki apa ngerti yo? Walaupun SAG, walaupun SAG lah. SAG apa? Sarjana apa? Sarjana alam. Ya, ijma. Akale ulama dari siji. Musyawarah. Namanya ijma. Arkanus sholati sab'ata asyar. Di Quran boten wonten, teng hadis boten wonten. Rukun salat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, maca Fatihah ketika berdiri, ruku, i'tidal. Quran gak ada, hadis boten wonten. Itu akale ulama kolektif. Namanya ijma. Dengan adanya akale ulama, ijma dan qiyas, lahirlah ilmu fikih. Paham betul? Ya, ilmu fikih itu karena ada ijma dan qiyas. Kalau enggak ada ijma dan qiyas, enggak ada ilmu fikih, enggak ada. Dengan adanya bayan akli, kecerdasan akal, baik itu ijma maupun qiyas, individual maupun kolektif, kolegial, lahirlah ilmu fikih. Dari Sapinah sampai Majmu' 40 jilid, Mahali 40 jilid, kan ada ijma dan qiyas. Maka kalau ada sarjana Islam tidak pernah ngaji usul fikih, kira-kira pintar betul kira-kira? Ada sarjana Islam tapi nggak pernah atau nggak paham usul fikih, kira-kira bisa tahu zaman itu? Ya Allah, nggak bisa itu. Paham? Nah, Imam Syafi'i cukup pada sampai qiyas Quran, dasarnya Quran, hadis, ijma, qiyas. Imam Hanafi ditambahi istihsan maslahah mursalah. Kata Syafi'i, istihsan maslahah mursalah itu qiyas juga. Makanya qiyasnya ada 9. Imam Maliki, Quran, hadis, ijma, qiyas, ra'yu ahli Madinah. Pendapatnya ahli Madinah. Sumber hukum itu. Di sampingnya 4. Kata Syafi'i, ra'yu ahli Madinah itu qiyas juga. Oh, itu pakai akal. Kata Imam Hambali, Quran, hadis, ijma, qiyas, istishab. Kata Syafi'i, istishab juga qiyas juga. Maka Imam Syafi'i cukup Quran, hadis, ijma, dan karena qiyasnya ada 9. Ayo, dihafal ya, ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ari, iqna'i. Istiqra'i riset. Jangan dikira Syafi'i itu hanya di masjid, ngimami tahlil, mboten. Dikira Syafi'i itu, dikira ngimami tahlil itu ya. Mimpin istighosah, baca maulid itu Pak. Enggak. Imam Syafi'i terjun ke lapangan. Setiap ada perempuan lewat ditanya, kalau haid berapa hari? Kalau haid berapa hari? Kalau berapa hari? Kesimpulannya rata-rata yang paling banyak berapa? 7 hari. Kadang-kadang ada 14 hari. Ada sedikit. Ada yang 1 hari sedikit. Ada yang 14 hari. Lebih dari 14 hari masih keluar darah. Bukan haid. Penyakit sumpel keranduk. Itu dokter yang ngomong kayak gitu. Itu Imam Syafi'i loh. Ya dikirim Syafi'i itu. Imam istighosah. Gak intelak. Dikira gak intelak.
Istiqra, riset, metodologi riset. Coba ada orang lewat ditanya, kalau nifas berapa hari? Nifas berapa hari? Punya kesimpulan hasil dari riset survei itu, paling tidak 1 tetes, lumrah 40 hari, maksimal 60 hari, lebih dari 60 bukan nifas, penyakit. Kalau masih keluar terus sumpel karo apa? Karo apa sumpel? Anduk. Jadi Imam Syafi'i terjun ke lapangan, namanya metode apa namanya? Kias apa? Istiqara, riset, metodologi riset. Itu Imam Syafi'i itu. Di Imam Syafi'i cuma di musola mawon ya, musola gitu ya. Ya Allah. Enggak medun-medun, enggak menten-menten mau musola mawon. Sandale lili, sarung ecap gajah duduk, klambi kokor orang ulen durung diumbah, kopi ireng campur coklat, minyak wangi misik lah. Itu Syafi'i Kediri itu sih, Syafi'i. Pun, ayo santri diajari berpikir ngoten Gus Reza supaya cerdas. Belum lagi misalkan apa lagi? Hatta tajwid. Ayo tanya pada gereja. Tanya gereja. Buatan menghina, buatan tanya. Panjenengan kalau baca Injil, baca kita masih ada idhar, idgham, ikhfa, iqlabnya buatan nggih? Coba tanya. Kula teng Islam niki wonten carane maca Quran. Ada idhar, ada idgham, ada iqlab, ada ikhfa, ada qalqalah, ada mad tabi'i, ada mad wajib, mad lazim. Teng jenengan teng gereja niki nek maca Bible wonten-wontene mboten nggih? Coba takon. Mboten wonten, enggak punya. Yang punya hanya Islam. Tajwid, metode istidlal, usul fikih hanya di Islam. Islam mboten wonten. Belum ilmu kalam. Ilmu kalam dari madrasatul fikr, dialektik skolastik. Memang ilmu kalam pertama kali membangun orang Mu'tazilah namanya Wasil bin Atha. Suatu ketika ada gubernur Dailam kirim surat pada Harun Rasyid. Minta dikirim kiai lah supaya dakwah debat dengan orang Majusi. Harun Rasyid ngirimnya nyusew untuk merendahkan. Ahli hadis, apal hadis lah. Gak berhasil. Bukan yang ini kata, cari yang cerdas. Dikirim Wasil bin Atha. Diskusi dengan orang Majusi, satu majelis 6.000 orang masuk Islam. Dengan Wasil. Padahal Wasil bin Atha itu orangnya tidak bisa ngomong R. Ro itu gak bisa. Apa namanya? Pelo. Gak bisa ngomong ro itu Wasil bin Atha. Tapi duduk berjam-jam diskusi, bisa menghindari huruf ro, bisa itu. Gudang uyah, enggak gudang garam, gudang uyah. Ya pertama kali menggagas ilmu kalam, dialektik skolastik adalah Imam Wasil bin Atha. Pendiri Mu'tazilah, terusnya orang kedua Amr bin Ubaid, orang ketiga Ibrahim An-Nadham, orang keempat Abul Hudhal Al-Alaf, orang kelima Abu Hashim Al-Jubai, orang keenam Abu Ali Al-Jubahi, punya murid Abul Hasan Al-Asy'ari. 40 tahun Imam Asy'ari jadi Mu'tazilah. Suatu malam jumpa dengan Rasulullah SAW, mimpi Asy'ari keluar dari Mu'tazilah. Dirikan dalam mazhab kamu sendiri. Maka beliau keluar Mu'tazilah, mendirikan mazhab Ahlus Sunnah wal. Niki cerita ringkas ini kalau mau rinci 2 tahun. Dikira gampang cerita kayak gini. Akhir nyatanya bukan hanya masalah mimpi. Imam Asy'ari sudah mulai enggak senang Mu'tazilah. Dia Mu'tazilah 40 tahun jadi Mu'tazilah. Soal Mu'tazilah ini kalau dibiarkan jadi jil nantinya. Jil, jaringan Islam liberal. Akal dikultuskan, Quran hadis dikalahkan. Maka dia keluar dari Mu'tazilah, mendirikan mazhab namanya Ahlis Sunnah. Itu. Lah coba di sini diajarkan Gus Reza yang kira-kira paham tentang betul-betul ilmu kalam. Misalkan bab wujud. Al-wujudul mutlak. Dzatullah itu al-wujudul mutlak al-mujarrad an sabil idhafat. Zat Allah maha satu.
yang tidak relasi. Orang hubungan, orang kaitan, orang sapa-sapa sendiri. Al-Dhatul Mutlaqah Al-Mujarradah Ansil Idhafat. The absolute one existence without relation. Dan that Allah itu la awal wala akhir. No first, no last. No first, no last. La bidayah wal nihayah. No beginning, no ending. Paham mulai? Kemudian terjadi proses al-faidul aqdas. Apa itu? The most holy emanation. Meluber bahasa Jawa apa? Meluber ya. Bleber. Jadilah Asmaul Husna. Lah Asmaul Husna pasti punya relasi. Kalau zat Allah nggak punya hubungan siapa-siapa. Yang punya hubungan itu sifatnya. Al-Khaliq yang maha pencipta. Ya pasti ada makhluk. Ar-Razik. Allah maha rezeki. Pasti ada marzuk. Al-Qadir ya pasti ada makdur. Orang pisan-pisan Allah jenenge Khaliq. Ya ana makhluke. Orang pisan-pisan Allah jenenge Qadir. Ya ana sing dikuasai, sing ditakdiri. Orang pisan-pisan jenenge Allah Al-Alim. Ya pasti ana sing diweruhi. Al-Ma'lum. Paham mboten? Jadi yang punya relasi bukan zat nggak punya relasi. Without relation, mujarrad anisab wal idhafat. Yang punya relasi adalah asma'nya. Setelah relasinya wujud dari A sampai Z, dari alif sampai ya, maka kumpullah al arwahul kulliyah, roh universal. Apa namanya? Roh universal. Ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku Tuhanmu? Ya, kami semua menyaksikan engkau Tuhan kami. Itu jawabku, yo Islam, yo Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, Godoloco, Darmo Gandol, Sambelun, Subut, Pangestu, Kaharingan, Kapitayan, Sunda Wiwitan. Jawabnya qalu bala kabeh. Paham betul? Sunda Wiwitan karuhunan, agamanya Gubernur Jawa Barat tuh, karuhunan Sunda Wiwitan. Mulyadi itu. Apalagi Parmalin, Kapitayan, kabeh. Waktu dijawab, bukankah aku Tuhanmu? Semua jawab, bala syahidna. Sing Islam, sing NU, sing Muhammadiyah, jawab ngoten kabeh lah. Yang Katolik, yang Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, satu Darmo Gandul, Godoloco, Sambelun, Subut, Pangestu. Oh, itu roh ya. Semua kita di sana dulu, alam arwah. Kemudian terjadi al-faidul muqaddas. Apa? Kalau tadi al-faidul aqdas, the most holy emanation. Kalau sekarang tidak most, tidak the holy emanation. Maka lahirlah, muncullah Nur Muhammad. Paham? Nur Muhammad itu apa? Nur Muhammad itu khaliq ya bukan, makhluk ya bukan. Nur Muhammad itu bukan khaliq, bukan Tuhan, bukan. Tapi juga bukan makhluk. Apa terus? Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Al-wujudul haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi. Yaitu Nur Muhammad adalah wujud hak yang oleh Allah dijadikan antara mewujudkan alam semesta ini. Paham? Ya Allah mewujudkan alam itu dengan Nur Muhammad. Maka namanya al-haq alladzi khalaqallahu al-khalqa bihi atau al-haqqul makhluqu bih. Nah, Nur Muhammad namanya tajalli ghaibi. Tajalli apa? Ghaibi. Manifestasi masih ghaib. Melalui Nur Muhammad itulah lahirlah alam semesta ini. Maka alam semesta ini namanya tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, entifikasi. Ta'ayyun itu apa? Dadi jelenggereng, dadi ain, jelenggereng loh. Dan ta'ayyunat namanya. Tanazzulat turun. Zat Allah sampai turun jadi manusia ini. Wujudnya loh ya, wujudnya yang turun. Bukan zat Allahnya, bukan. Apanya lagi? Tajalliyat, manifestasi. Jadi kita ini semua adalah tajalli min tajalliyatillah. Kita ini adalah tajalli, manifestasi dari wujud Allah yang mutlak. Monggo kayak gini diajarkan ke santri supaya otaknya encer. Ya Alfiyah, yo ayo Alfiyah dipahami, ayo la haula wala quwata, la haulun la quwatun, la haulan la quwatan lah. Monggo
Fakih monggo diperdalam. Ittiba'ul ma'mul imam fi sunnah sholah. Fi'lan wa tarkan. Tarkan la fi'lan wa tarkan. Fi'la tarkan. Tarkan wa la fi'lan la tarkan. Wa la fi'lan tarkan. Dibahas lah. Tapi ilmu kalam juga dibahas supaya mendalam. Paham boten? Niku namanya manhajut ta'lim. Ada lagi, saya juga dulu ngaji di sini. 2 syair 2 bait. Zaidut tawil abyadu ibnu maliki fi baitihi bil amsi kana muttaki biyadihi saifun lawahu faltawa fadhihi maqulatun ashrun sawa. Zaidun utaiman Zaid itu atawil wonge dhuwur, al abyadu kulite putih, Ibnu Malik anake Man Malik, fi baitin jero omae bil amsi wingi kana mutaki tongkrong, biadi saifun tangan nyekel golok, lawahu bengkok akan sapa Zaid ing golok, faltawa mukta di bengkok opo golok. Paham betul? Itu ada kategori 10. Zaidun esensi, at-tawil quantity, al-abyad quality, Ibnu Malik relasi, fi baiti place, bil amsi time, kana mutaki posisi, biadi saifun to have, lawahu aksi, faltawa reaksi. Alah, paham orang. Karena Arab milih ketua NU harus pakai ini. Siapa dia? Seperti apa orangnya lah. Kapasitasnya, kemampuannya. Itu namanya quality namanya. Kemudian dia tuh apa hubungan dengan orang lain? Namanya relasi. Dia keluar mana? Universitas mana? Pesantren mana? Lirboyo. Tahun berapa? Itu namanya pertentang place dan time. Kemudian posisi sekarang lagi jadi apa? Sekarang lagi jadi apa? Kemudian biadi saifun to have. Dia punya kekuatan apa? Kalau dia punya kekuatan, apa aksinya dia itu? Setelah beraksi, apa reaksinya? Sehingga nanti milih ketua NU tidak hanya karena anaknya kiai, tidak hanya karena kenal dekat, tapi betul-betul berkualitas, berkapasitas. Paham? Tidak hanya karena duit. Masya Allah. Betul, golek mantu lah, golek mantu wis. Orang ketua NU, golek mantu. Siapa dia, seperti apa kualitasnya, hubungannya, posisinya. Dia keluar mana dari Boyo, kapan. Pesantren Lirboyo, kapan. Dia sekarang apa posisinya, dia punya kekuatan apa. Kemudian apa aksinya dan apa reaksinya. Monggo, misalnya milih mantu, pakai itu boleh juga. Itu agar kita berpikir objektif. Paham? Ayo itu diajarkan tuh diajarkan. Walhasil manhaj ta'lim harus menggunakan al-quwwatun natiqah, the power of intelligence, kecerdasan. Sudah itu manhajut tadris. Ini ringkas saja nih. Ini berapa SKS ya? Sudah berapa SKS nih? Manhajut tadris. Wis pinter gari tadris, praktikum. Harus mampu mempraktekannya. Panjenengan apal alfiyah, harus bisa bahasa Arab. Harus bisa nulis Arab, ngarang bahasa Arab. Alfiyah pinter. Apa namanya? Pelanggaran hudud pinter. Kaidah pinter. Ayo nulis karangan bahasa Arab ayo. Ayo pidato bahasa Arab. Paham boten? Dan manhajut tadris namanya. Tidak hanya teori tapi dia praktekkan. Panjenengan ngaji alfiyah hatam. Ayo nulis tulisan bahasa Arab. Ayo pidato bahasa Arab. Bila perlu bersyair. Ngarang syair. Nyun sewu kalau boten sombong paman kulo almarhum Kiai Amin Sirod. Paman kulo ahli bikin syair. Padahal gak pernah ke luar negeri, gak pernah ke Timur Tengah. Madiin mondok, mau datang Kerapiak, Jogja. Almarhum sudah paman saya, bikin syair. Cerdas sekali. Bagus sekali syairnya. Bukan orang Arab, bukan keluaran Arab. Coba, Santri Boyo, Usni Hatam Alfiyah, Kudul Juman, harus bisa bikin syair. Siap? Nanti santri lagi, santri mana santrinya nih? Siap? Awas kalau seleksi lagi masih pelongo-pelongo. Jadi manhajut tadris apa? Ilmunya dipraktekkan. Kiai memberi contoh.
Santri harus ikut. Coba. Kalau kiainya rajin sholat, santri harus rajin. Kalau kiainya bar sholat wirid dowo sampai 1 jam wiridannya bar sholat isya, santri kudu wirid dowo. Paham betul? Kiainya ahli menghormati tamu, Kiai Mahrus itu almarhum Masya Allah. Semua tamu dahar, semua tamu makan. Nek rupanya kayak sing tamu ini melarat, we duit. Kiai Mahrus itu. Aku lo sering we duit. Tapi dibentak-bentak dulu baru we duit. Ya, nek we duit kalau 1.000, baru kalau kirimannya 3.000 ada. Ya, sepertiga kiriman tuh. Ya, kalau we duit kalau 1.000 rupiah tahun 70 itu. Karena kalau kirimannya 3.000, sepertiga kiriman kulo lah. Ya. Jadi kelakuan kiai dicontoh kalau santri ini. Hormati tamu, baik dengan tetangga. Paham? Sabar, kiai ini sabar. Kiai ini bagaimana kalau lagi gembira, bagaimana kalau lagi susah, bagaimana kalau lagi menang, bagaimana kalau lagi kalah. Misalkan menang kalah apalah, masalah apalah. Bagaimana kalau lagi ada yang keluarga kematian, bagaimana kalau lagi nikah kena anaknya. Walhasil kelakuan kiai ditiru karosan. Kalau kiainya kawin maneh, ditiru mboten? Jawab, ditiru mboten? Walhasil itulah namanya manhajut tadris. Yang ketiga, manhajut ta'dib, beradab disiplin. Di pesantren diajar disiplin. Zaman kula bu, zaman saiki ya, zaman kula niku. Ya Allah. Waktu kula mondok teng Krapyak, Kiai Haji Maksum itu punya kitab perpustakaan. Pisah dari rumahnya, pisah, satu gedung lah. Kitabnya bagus-bagus. Waktu itu saya enggak punya kitab bagus-bagus waktu itu. Terbuka, tidak pernah dikunci. Buka pintunya. Tidak ada SCTV, kamera, tidak ada yang jaga. Hanya ada tulisan oleh diwoco haram digowo. Itu semua santri Krapyak gak ada yang berani mencuri. Dan aku pengen jadi aku jubuk siji lah. Gak berani. Hanya kan ada tulisan oleh diwoco haram digowo. Itu santri tidak berani ngambil kitab itu. Padahal gak ketahuan padahal. Ini akan membentuk kalau sudah dididik seperti ini. Melahirkan kiai yang santri muta'addib. Yang punya conscience, punya domir. Dia akan minta nasihat pada hatinya sendiri. Istafti qalbak. Terus digodok melalui latihan-latihan seperti conscience tadi. Ya, membentuk domir kejujuran. Jadi saya tidak mencuri bukan karena takut pada siapa-siapa. Takut pada Allah. Yang heran. Yang begitu orang Jepang. Orang Jepang tidak, pejabatnya, polisinya, hakim, jaksa, gak ada yang korupsi. Bukan takut neraka. Wong Jepang orang ngerti rokok, nggak ngerti neraka, apa neraka itu. Malu. Kalau sampai korupsi ketahuan, bunuh diri. Orang Jepang tuh. Malu. Masya Allah. Jadi terbentuk sudah. Domir, conscience. Ya, paham betul. Walhasil, insya Allah santri mempunyai domir yang bagus. Domir yang cerdas. Istafti qalbak albirru matma'inna qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bis sabr. Kebaikan itu kalau kamu amalkan dengan tenang. Kalau kejahatan kamu amalkan dengan maju mundur, tengok kanan tengok kiri itu baru dosa itu berarti. Itu tanamkan dalam hati kita akan melahirkan conscience, domir, paham. Nah, jadi terakhir manhajut tarbiyah ar-ruhaniyah. Metode bimbingan spiritual. Ya Allah. Setiap malam Jumat baca maulid. Itu merupakan tarbiyah ruhaniyah tuh. Gak terasa. Saya ini hafal berjanji. Gak pernah menghafal. Hafal dewe. Karena sering baca. Kulo hafal burdah. Gak menghafal enggak. Bukan jurusan saya kok. Bukan jurusan saya. Syair-syair itu jurusannya saya usuluddin. Tapi hafal saya. Kenapa? Karena sering baca. Apal dewe gitu loh. Apal dewe. Paham betul? Itu dalam rangka tarbiyah ruhaniyah. Maka pesantren yang tidak pernah diajari baca maulid malam Jumat. Keluarannya akan sombong-sombong. Wis golek ono dhewe lah pesantren, wis golek ono dhewe. Cari sendiri ya. Ada pesantren terkenal
Tapi kalau malam Jumat gak ada maulid nabinya, keluarannya sombong-sombong. Ayo cari sendirilah, saya gak akan ngomong. Tapi kalau pesantren semuanya di komplek tempat saya, di Lirboyo, Kerapyak, malam Jumat libur, ngajinya libur, tapi diganti dengan baca maulid Barzanji. Sehingga Barzanji mendarah mendaging. Ustaz jadi jenderal, ustaz jadi konglomerat, ustaz jadi pejabat tinggi di DPR, masih ingat kalau Barzanji. Itu kalau sejak dini di pesan diajar Barzanji. Syukur-syukur apal burdah. Apal betul? Apal betul? Apal? Sing apal apa saya? Sing apal apa ya? Dangdutan ayo. Syekh Muhammad Al-Busiri orang Iskandariyah. Gurunya nama Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas gurunya nama Syekh Abil Hasan Asyadili. Asyadili gurunya nama Syekh Abdul Salam bin Masis. Abdul Salam bin gurunya namanya Shu'aib Abu Madjan Al-Ghauth. Muhammad Al-Busiri sakit sebulan. Orang setangi, setruk. Suatu ketika, suatu malam mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya sakit 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya keinginan ingin menggubah syair qasidah yang isinya muji-muji panjenengan, ngalem-ngalem panjenengan, nyanjung-nyanjung panjenengan. Minta izin, ya saya izinkan silahkan. Seminggu ngimpi ketemu maneh. Panjenengan sering ya? Sering ketemu Rasulullah, sering. Panjenengan sering ketemu Rasulullah, ngimpi. Dereng. Neng ngimpi ketemu pocong. Ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah, saya bikin. Ayo dibaca, saya yang dengar katanya. Kata Rasulullah. Setelah dibaca, fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, ngusap-ngusap badannya. Al-Busiri fata'affa fauron. Besoknya sembuh. Percaya mboten bahwa Kanjeng Nabi lewat mimpi mawon saged memberi syafaat kepada kita semua. Percaya tidak? Yang percaya pasti min ahli syafaati Rasulullah. Yang tidak percaya pasti mahrumun ahli syafaat. Orang percaya masa syafaat, orang percaya kok. Amin tadakuri jironim bidi salami. Mazat tadam anjaro min muklatim bidami. Am habbati rihu min tilqai kadhimatin. Wa awmadhal barku fi dhalma'i min idami. Fama li aynayka in qulta fufahamata. Wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi. Ayah sabu annal hubba munkatimu. Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arid tali dzikil bani wal alami. Apal mboten? Wong NU apal, wong NU, Masya Allah. Kalau bukan orang NU yang hafal, apa Muhammadiyah suruh ngapal? Sambil burda orang hafal, apa Muhammadiyah biar hafal? HTI Wahabi suruh hafal? Gak mungkin dong, kita harus hafal. Paham? Barzanji hafal, burda hafal, deba hafal, talqin hafal, khutbah Jumat jangan baca. Kalau sampai khutbah Jumat masih mau tulisan, apa bedanya kalau SAG? SAG pantas khutbah moco, sampai boyo nggak pantas, hafal-hafalan. Khutbah nikah, khutbah gerhana. Nah, mana satu khutbah jalani harus hafal itu. Kalau ada keluar boyo nggak hafal Barzanji masih moco, oh jadi amplopin. Mau lor sedanter kon tak ojek dewe. Karena hanya kita yang mau menghafal itu. Orang lain gak mungkin hafal. Paham gak? Karena milik kita. Kalau bukan kita yang hafal. Gak mungkin Wahabi, HTI. Ngapal gak mungkin. Oh. Amin tadzakuri jiran bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya. Sampai air matamu bercampur darah. Apa karena engkau sedang rindu kangen pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita di desa Idham? Kenapa kamu kerus kering? Kenapa gak enak makan, gak enak tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi mabok? Jawabnya,
Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi tergila-gila, kangen, rindu, mabuk cinta pada seseorang. Sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih? Yang kamu rindukan siapa? Perempuan mana? Yang sedang kurindukan, yang sedang kutangisi adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi wes ikutos ngapal. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kurindukan kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Jadi memuji-muji Kanjeng Nabi, rindu karo Kanjeng Nabi itu adalah sunnah, bukan bid'ah. Pinter, harus digoblong kok kayak Gus Miftah. Pinter. Ya akramal khalqi maliman aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amami fa inna min judika dunya wa dharrataha fa min ulumika ilman lawhi wal qalami. Wahai Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling mulia yang tiada aku minta perlindungan kecuali kepada engkau. Maliman aludhu bihi siwak. Tidak ada saya andalkan kecuali engkau ketika kita menghadapi problem masalah besar. Dari kedermawanmu lah, dari engkau lah, lahirlah dunia dan akhirat. Ya, dunia dan akhirat itu, langit, bumi, surga, neraka, dari Nur Muhammad. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilman lawhi wal qalam. Ilmu yang ada di Lauh Mahfuz, yang ada di qalam, dari Nur Muhammad. Paham boten? Maka ayo kita hafal insya Allah yang enggak laku-laku insya Allah sesuatu masih lamar bakal hafal burdah. Masya Allah, monggo hafal burdah nggih. Itu milik kita, kebanggaan kita. Walhasil kesimpulannya tarbiyah ruhaniyah hanya di pesantren, maka pesantrennya juga sekarang harus melengkapi diri. Kebutuhan kita apa sih sekarang? Komputer, IT. Pesantrennya harus ada ngajarin komputer, IT, medsos, YouTube, Google, AI. Paham betul? Kamu udah tahu Google ngerti enggak? Google ngerti betul? Google itu apa saja ada. Tafsir, hadis, fikih, mukalam, sejak tarikh, orang besar semua ada. Pak Agil Munawar ada, saya ada, anak saya ada. Di Google, ayo cari anak saya, Dr. Rehab, Said Akil. Wonten, Rehab namanya. Ada, nama saya ada. Itu bagusnya tuh. Jeleknya, ya Allah. Jeleknya ini. Jenengan ningali ceramah kulo. Gini kan, kata. Atau ceramah Mbak Gus Muafik lah. Atau Gus Baha, bar ceramah saya, bar ceramah Gus Baha, bar ceramahnya Gus Muafik, iklan obat kuat. Obat kuatnya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Gambarnya itu yang, seneng ya, dalam gambarnya, seneng. Panjenengan nek ndelok gambare wong zina, nanti di akhirat yaumul kiamah, jadi saksi ya men. Kalau saya mendelok gambar wong zina, dari saksi ngone akhirat. Kenal ora, banyak saya ini malah. AI,
yaitu suatu kemajuan luar biasa. Revolusi 5.0. Iran ini bisa mengirim rudal tepat sasaran dengan AI. Mana tujuannya? Tujuannya markas tentara, tepat. Gudang senjata, tepat. Bendungan air, tepat. Gudang makanan, tepat. Dulu Saddam Hussein sering kirim rudal, tapi nggak pakai AI, belum ada AI, ngawur. Nggak kena, rudalnya nggak kena sasaran. Sekarang Iran kalau kirim rudal ke Israel, tepat. Menggunakan kemajuan. Nah, biar boyong ngerti orang ya, Masya Allah. Wah, monggo. Ya, kita pesantrennya juga harus melengkapi diri untuk menjawab tantangan fil mustaqbal. Untuk menjawab tantangan yang akan datang, tetap Fathul Mu'in, tetap Alfiyah, tambahin mana usul fikih, mustalah hadis, ilmu mantek, dan tambahin lagi ketampilan, skill. Apalah, monggo. Latihan-latihan apa, terutama IT, terutama komputer dan seterusnya itu. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, itu penting. Negara Eropa butuh mubalek, butuh dai, butuh ustad. Swedia, Denmark, Belgia, tapi yang bisa bahasa Inggris. Butuh, kebutuhan sangat mendesak itu. Monggo, mudah-mudahan Kiai Imam sekarang fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Jadi ketika roh yang universal tadi, yang jawab qaulu bala, turun ke bumi menjadi roh parsial, menjadi roh juz'i. Tadi roh kuli tadinya, gelondongan. Setelah jatuh, rohnya Said, rohnya Abu Bakar, rohnya Ahmad, rohnya Toto, parsial juz'iyah. Nah nyatanya roh juz'i ini buatan betah. Gak betah, gak kerasan. Pengen kembali ke roh universal. Makanya lahir diabetes, kolesterol, hipertensi, apa lagi? Stroke. Itu jadi roh gak betah ibu. Usah betah kalau dunia sudah betah. Pengen lepas. Kembali ke roh universal, roh kulli. Bersama roh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, arwal anbiya, wal ulama, wal aulia, wal muttaqin, was solihin. Jadi Kiai Imam sudah di sana. Jangan dilihat kuburan 2 meter kali 1 meter. Ketowe samono. Tapi hayakatnya di alam kubur itu luasnya sejauh mata memandang. Ke depan, ke kanan, ke kiri. Luas banget. Gak ada macet. Gak ada panas, gak ada kemeringat. Gak ada dorong-dorongan. Gak ada antri serebutan betul-betul. Dengan alam barzah itu enak jadi alam barzah itu. Gak ada macet, gak ada dorong-dorongan, puting beliung betul-betul. Banjir longsor betul-betul. Nah bagi yang matinya jelek, mau bergabung dengan roh universal ditolak. Mau kembali lagi ke alam dunia yang gak mungkin. Itulah sesungguhnya azabun alim. Siksaan paling berat adalah roh parsial, juz'i, pengen bergabung roh kulli, ditolak. Karena elek. Pengen kembali ke dunia, gak mungkin. Disitulah roh mendapat siksaan yang berat. Rupa apa siksaannya? Monggo. Kiai ngomong, genin rokok, tak kalah jengking, tak ulo, itu kiai monggo. Yang jelas siksaan. Paham betul? Ya, mudah-mudahan Kiai Imam sudah berkumpul dengan Kiai Mahrus, berkumpul dengan Mbah Manaf, Kiai Marzuki, menjadi roh universal, kembali roh universal. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Iftah abwaab sama'ikal ruhi Kiai Imam. Fa innahu abdukal faqir ila rahmatil maghfiratik ya Allah. Wajma' ma'hum insyaallah wahsyurna ma'hum wa ibadikas salihin yaumal qiyamah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.